bacakan untuk 5 pesan dari semesta untuk kehidupan Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus bulan Oktober 2020. Baik Gemini, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi pada bulan Oktober 2020. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu Gemini. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain. So, untuk kamu Gemini atau seseorang yang sedang ngepoin Gemini di video ini, dimohon untuk bijak dalam menyikapi video ini. Begitu ya Gemini. Bagi Gemini, saya akan tarik energi kamu. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kehidupan, asmara, kisah cinta, atau apapun itu, kamu bisa menghubungin aja melalui kontak person yang sudah Naja cantumkan di kolom description video ini. Gitu ya Gemini. Baik Gemini, saya mulai, saya tarik energi kamu. Ya, 5 pesan, ada finansial di sini. Yang kedua ada walking away. Yang ketiga, wah ada apa ini Gemini? Ada yang menarik ya untuk kamu bulan Oktober ini. Saya merasa seperti energi move on gitu. Berusaha untuk move on gitu. Baik, kita akan lihat dari energi kartu tarot untuk kamu sebagai memperkuat 5 pesan dari semesta ini menjuru ke bidang apa. Saya mulai Gemini. Jumping card. Ya, star, energi, of sword, tapi kok terbalik ya energinya ya. Ace of Pentacles, Ten of Swords, attachment energy, Four of Pentacles. Ya, Gemini. 5 pesan dari semesta untuk Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus bulan Oktober 2020. Dari 1 sampai 5 ini aku menarik ada energi bad news-nya kuat sekali. Kita jelentrekkan satu persatu. Pesan yang pertama dari semesta untuk kamu di sini, kamu lebih dikonsistenkan untuk membenahi keuangan kamu bulan Oktober 2020 di sini. Karena aku melihat situasi dari diri kamu Gemini bulan Oktober ini adalah bulannya kamu, dimana kamu memang harus berhemat, dimana kamu memang harus bisa menyisihkan tabungan kamu, jangan boros-boros banget ya, karena ini adalah sebagai awal pesan dari semesta untuk kamu bisa lebih baik lagi menuju bulan kedepannya gitu. Bagi Gemini yang udah jor-joran di bulan-bulan sebelum Oktober 2020 di sini, memang akan ada rezeki untuk kamu di bulan Oktober. Akan ada sedikit yang namanya rezeki tentang materi ya menuju ke kamu, tetapi kamu harus bisa mengontrol itu semua, memanage itu semua. Karena kalau kamu tidak memanage, aku melihat situasi kekurangannya dirimu itu ketika memasuki bulan Desember. Nah, bulan November ini adalah bulan netralisasi kamu menuju ke bulan Desember gitu. Karena bulan Desember kalau kamu di bulan Oktober nggak hemat, bulan Desember nanti kamu akan sangat kewalahan. Nah, kamu butuh tabungan untuk menuju bulan Desember tersebut
gitu Gemini. Energinya sangat kuat, the star energy dan financial constraint ini tentang bagaimana kamu memang harus bisa mengumpulkan, memegang, menghemat uang yang kamu dapatkan di bulan Oktober gitu. Nah, bagi kamu yang di sini pengeluarannya banyak sekali, masih jor-joran di bulan Oktober, aku harap sebanyak apapun pengeluaran kamu, disisihkan 1.000, 2.000, 4.000 atau berapapun itu untuk bisa menjadi celengan, untuk bisa menjadi simpanan. Gitu ya Gemini. Baik Gemini, kita akan menuju pesan kedua. Di sini ada walking away, ada Eight of Swords juga, tetapi Eight of Swords-nya terbalik, situasi dari sakit hati kamu, situasi dari pengkhianatan yang kamu dapatkan dan kamu ditekankan untuk bisa move on gitu. Bagi Gemini yang disakiti, bagi Gemini yang dikhianati, kamu diharuskan untuk move on dari masalah tersebut gitu. Kamu harus bisa memaafkan, harus itu Gemini ya. Karena di sini aku melihat situasi dari Gemini yang belum bisa memaafkan pasangannya, yang belum bisa memaafkan mantannya di sini. Itu sangat membuat kamu overthinking di bulan Oktober karena aku melihat ada energi percekcokan, ini maha dahsyat sekali menuju ke pertengahan Oktober. Ya. Kalau kamu tidak meminimalisir itu akan menjadi perpisahan bagi diri kamu Gemini. Jadi kamu harus memulai minimalisir itu ketika kamu melihat video ini. Gitu. Sebagai ancang-ancang kamu agar emosi kamu menuju ke pertengahan Oktober tidak terpancing. Gitu ya Gemini. Ingat, agar tidak terpancing. Move on, lepaskan maaf bagi siapa saja yang telah menyakiti kamu. Ya. Baik. Kita menuju ke pesan ketiga dari semesta untuk kamu. Di sini lebih ditekankan kamu harus bisa berhati-hati. Untuk kamu yang berbisnis atau untuk kamu yang bekerja sama atau untuk kamu yang menjadi staf, karyawan atau apapun itu, kamu diharuskan untuk berhati-hati, untuk berwaspada dengan teman kerja kamu, partner bisnis kamu, atau hal-hal yang menjuru atau berbau ke pekerjaan kamu gitu. Karena di sini aku melihat situasi dari salah satu partner bisnis kamu atau teman kerja kamu atau atasan kamu di sini akan memanfaatkan kamu dan kamu akan dijadikan sebagai kambing hitam gitu. Ya, kamu harus hati-hati. Waspada. Bulan pertama menabung, di energi pertama pesannya harus menabung, energi kedua harus lepaskan maaf, move on, energi ketiga adalah waspada. Gitu. Waspada itu perlu, curiga itu memang tidak diperbolehkan. Tapi untuk menjaga diri agar lebih berhati-hati itu diharuskan. Gitu Gemini. Baik Gemini, untuk menuju ke pesan keempat di sini aku melihat situasi dari Gemini sebagian besar ada yang akan menikah menuju ke tahun 2021 di sini, dan di tahun 2020 tepatnya pada bulan Oktober aku melihat ada bau-bau yang namanya keseriusan dalam jiwa Gemini untuk menjalin hubungan yang lebih berkomitmen di sini, dan Gemini menuntut atau berkeinginan untuk menikah pada tahun depan 2021 gitu. Semoga kalian mendapatkan panjang umur ya. Tahun 2021 adalah tahunnya Gemini kebanyakan menikah. Tahun 2022 di sini juga aku melihat banyak juga Gemini yang menikah juga. Tapi kok pada tahun ke-23 di sini aku melihat situasi kebanyakan malah Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus ini akan bercerai. Gitu. Nah, dasar dari pembacaan poin keempat ini pada tahun 2020 di Oktober ini, kamu diharuskan untuk bisa lebih berkomitmen. Sakit itu pasti ada, dari segala masalah, dari setiap hubungan itu pasti ada. Sakit itu pasti ada. Bahagia itu juga pasti akan ada. Untuk menuju bahagia yang sejahtera selamanya, langgeng di sini, sampai maut memisahkan adalah komitmen. Ketika kamu sudah memantapkan untuk menikah, komitmen mempertahankan sesakit apapun itu, dan dengan catatan jikalau hubungan itu masih layak untuk dipertahankan ya.
Bulan Oktober di sini intinya adalah tentang komitmen bagi Gemini yang ingin bertunangan juga. Di sini aku lebih harapkan untuk bisa menjaga komitmen tersebut, atau yang ingin menikah di bulan Oktober. Komitmen. Dan bagi Gemini yang akan memulai usaha baru di sini di bulan Oktober 2020 diharuskan untuk lebih tekun lagi ya. Komitmen ini sangat menjadi dasar dari poin keempat ini. Baik Gemini, kita menuju ke pesan kelima dari semesta untuk kamu. Di sini pesannya adalah mencintai seseorang itu perlu, tetapi jangan berlebihan. Memegang cinta kepada seseorang itu memang dianjurkan, tetapi jangan menggenggam erat hingga melukai diri sendiri ya. Di sini tentang cinta, the justice energy tetapi terbalik ya. Lebih condong situasinya ke Gemini, diharuskan untuk bisa mencintai pasangan dengan sewajarnya. Jangan jadikan cinta itu sebagai alasan dimana kamu terpuruk gitu Gemini. Jangan. Cintailah seseorang yang kamu cintai dengan sewajarnya. Ketika kamu sudah berkomitmen dengan seseorang dan banyak sekali problematika di kehidupan kalian di sini, jangan pernah menuntut yang sangat berlebihan. Jangan pernah menggantungkan hidupmu hanya untuk dengan dia. Jangan menjatuhkan kebahagiaanmu atas dirinya. Carilah kebahagiaanmu pada dirimu sendiri. Gitu Gemini. Cintailah seseorang dengan sewajarnya. Pesan dari semesta. Ini seseorang ini bisa tentang suami kita, atau istri kita, atau tunangan kita, pacar kita, atau teman dekat kita, atau orang tua kita gitu. Mencintai orang tua juga perlu. Itu memang diharuskan. Tetapi ingat, orang tua juga pastinya akan meninggal, dan bagi orang tua yang sudah meninggal, kita buktikan rasa cinta kita dengan berdoa. Kita bangkit dari segala keterpurukan, cintai segala sesuatu dengan cara sederhana, dengan cara sewajarnya. Gitu. Itu 5 pesan dari semesta untuk kamu. Bottom of the deck, di sini situasi tentang ada Six Chakra, Four of Pentacles, tetapi terbalik. Jelas sekali kamu butuh yang namanya pengayom ya. Bulan Oktober ini kamu butuh yang bisa mengayomi kamu. Kamu butuh orang-orang atau teman atau saudara keluarga yang bisa melindungi kamu, menetralisirkan energi kamu dan mood kamu, karena kebanyakan Gemini bulan Oktober nanti ini mood-mutan gitu, budi gitu ya, mood-mutan gitu ya, on off, dan nggak bisa ditebak gitu loh, maunya itu apa, perasaannya itu gimana gitu Gemini. Baik Gemini, itulah 5 pesan dari semesta dan 1 bottom of the deck. Saran saya adalah tetaplah menjadi Gemini yang sederhana, apa adanya, tetapi perlu ingat apa adanya itu butuh batasan ya. Ketika kita menjadi seseorang yang apa adanya, apakah lingkungan atau kondisi dalam diri kita itu mendukung atau tidak gitu ya. Kejujuran itu harus selalu ditekankan dalam diri kita sembari kita menjalankan aktivitas kita dengan hal yang positif gitu. Kejujuran, keimanan, dan kebahagiaan atas diri sendiri itu sangat diperlukan. Baik Gemini, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Gemini di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa.